Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ini saya merasa gagal menjadi suami. Mohon bantuan untuk arahan apa yang harus saya lakukan saat ini. Pertanyaan sangat global sekali. Saya merasa gagal jadi suami. Namun yang perlu kita ingat, hadirin yang Allah muliakan, bahwa siapa yang gak pernah gagal? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang paling banyak bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau hari ini kita gagal, maka istighfar dan tobat kepada Allah, lalu bangkit lagi, lalu muhasabah, lalu diagnosa apa kesalahan kita, karena sangat global, beliau nggak menyampaikan apa penyebabnya. Jadi butuh observasi, butuh diagnosa. Kalau kita nggak ngerti, tanya kepada yang ngerti, tanya kepada guru atau orang yang berilmu atau senior yang sudah makan asam garam kehidupan dan bijak. Sebenarnya apa kesalahan saya sebagai suami? Lalu perbaiki. Karena ini hal yang sangat penting. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan, khususnya bertanya, yang pertama, jangan putus harapan. Itu paling penting. Banyak kita berpikir bahwa syaitan hanya menjebak kita untuk melakukan maksiat. Kita lupa, syaitan pun berusaha menjebak kita untuk memiliki perasaan gak punya harapan lagi. Dan itu sangat fatal. Harapan itu sangat penting dalam kehidupan. Makanya Nabi SAW menyatakan yu'jibunil fa'lu. Aku tuh kagum dengan optimisme. Optimis itu penting. Dan konsep agama kita adalah selalu hidup dengan harapan. Makanya harapan adalah salah satu rukun ibadah. Sehingga hidup seorang mukmin itu nggak pernah bisa dipisahkan dengan harapan. Apapun kendalanya, apapun masalahnya, apapun ujiannya, mukmin selalu punya harapan. Karena begitulah mereka diberikan taufik oleh Allah. Lalu berikutlah mereka dididik, dan begitulah mereka hidup. Mereka hidup dengan harapan, di samping beberapa amalan hati lainnya. Dan itu membuat seorang mukmin itu kuat dan bersabar, bahkan ridho kepada takdir, dan bahkan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sekali lagi mereka dididik dengan harapan. Lihat bagaimana harapan Asia ketika disiksa oleh suaminya Fir'aun. Lihat bagaimana harapan Nabi Musa alaihissalam ketika menemui jalan buntu diserang oleh Fir'aun. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilemparkan ke dalam kobaran api. Lihat bagaimana harapan Rasulullah SAW ketika dikepung di Gua Thawr. Lihat bagaimana harapan orang-orang beriman. Dan ujian mereka sangat berat, dan ujian kita nggak ada seujung kukunya dibanding ujian-ujian mereka. Oleh karena itu kita harus punya harapan, lalu belajar, hadirin. Harapan itu sangat ditentukan oleh data, selalu begitu kan. Harapan itu sangat ditentukan oleh data. Maka pastikan data kita benar, dan data kita dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW. Lihat bagaimana kisah pembunuh 99 nyawa lalu bertanya kepada seorang rahib perihal keinginannya untuk tobat. Lalu kata rahib tersebut, udah nggak bisa, udah terlalu parah Anda. Dan akhirnya
dia pun membunuh rahib tersebut. Lalu setelah itu dia pergi ke seorang alim, lalu bertanya dengan pertanyaan yang sama. Lalu apa yang disampaikan apa yang diberikan oleh alim? Dikasih uang? Enggak. Dikasih fasilitas? Bukan. Dikasih harapan. Man yahulu bainaka wa baina taubah. Kata alim tersebut, siapa yang bisa mencegah Anda dengan taubat? Taubatlah. Harapan masih besar. Tapi saya minta syaratnya kamu keluar dari negeri kamu dan pergi ke negeri yang lain. Dikasih tahu negerinya. Karena negeri kamu penuh dengan orang-orang yang buruk. Dan kamu harus pergi ke negeri orang-orang yang bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Hasilnya dia jalankan dan wafat di tengah jalan dan dia dimasukkan ke dalam surga. Lihat bagaimana harapan itu tergantung data. Begitu datanya negatif, maka dia akan hancur dan dia nggak akan move on. Tapi kalau datanya positif, maka itu awal dari perjalanannya menuju surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi pentingnya belajar dan pentingnya bergaul dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang optimis, orang-orang yang positif, orang-orang yang bisa, yang dengan taufik Allah punya atmosfer optimisme dari orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, dan terus belajar dan belajar dan belajar. Dan banyak istighfar kepada Allah dan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.